Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alverda Raisa dari kelas 11 MIPA 4 nomor absen 12. Di sini saya akan mempresentasikan tentang gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Pengertian gelombang berjalan. Gelombang berjalan adalah jenis gelombang yang memiliki sifat amplitudo yang sama pada setiap titik yang dilalui. Sifat gelombang berjalan. Gelombang berjalan dapat dibiaskan atau refraksi. Refraksi merupakan suatu pergeseran arah rambat gelombang yang disebabkan oleh medium yang dilaluinya memiliki kerapatan yang berbeda. Contohnya, sebuah pensil yang dicelupkan pada air yang ada pada gelas, maka kita akan melihat pensil itu seperti patah atau bengkok, karena disebabkan perbedaan medium perambatan gelombang cahaya. Kemudian sifat yang kedua adalah difraksi atau dibelokkan. Difraksi gelombang merupakan pembelokan gelombang ketika melalui celah tertentu. Difraksi ini semakin jelas terlihat ketika gelombang ini melewati celah yang akan semakin sempit. Sifat yang ketiga yaitu refleksi atau dapat dipantulkan. Refleksi gelombang merupakan pembalikan arah rambat gelombang karena pembenturan dengan suatu medium yang tidak dapat ditembus oleh gelombang. Contohnya, laser yang ditembakkan pada sebuah sudut tertentu akan mengakibatkan pantulan yang sama dengan sudut datangnya. Yang keempat, dispersi atau perubahan bentuk. Dispersi merupakan terjadinya suatu perubahan bentuk gelombang di mana gelombang melalui medium tertentu. Contohnya, sebuah gelombang putih yang menjadi berwarna-warni ketika melalui prisma dan juga gelombang warna-warni digambar pada sebuah selembar kertas dan kertas itu diputar dengan kencang, maka akan membuat warna-warni itu berubah menjadi putih. Kemudian, interferensi atau digabungkan. Interferensi adalah perpaduan gelombang. Jika dua gelombang yang dipadukan memiliki fase yang sama, maka akan mendapat penguatan, maka itulah yang disebut interferensi. Contohnya, suatu gelombang suara yang memiliki fase yang sama akan terdengar lebih keras. Gelombang tali ini mempunyai fase yang sama, maka amplitudonya semakin besar. Sifat yang terakhir yaitu polarisasi atau diserap arah getarnya. Polarisasi merupakan penyerapan arah getar gelombang ketika melalui medium tertentu. Contohnya, sebuah gelombang suara yang melewati medium lentur seperti busa, spons, dan lain-lain akan terdengar lebih lirih karena sebuah gelombang suara tersebut terserap oleh medium tersebut. Persamaan gelombang berjalan. Y sama dengan plus min A sin 2pi dikali T kecil per T besar plus min X per lambda. Y sama dengan plus min A sin kali omega kali T plus min K kali X. Keterangan, Y sama dengan simpangan, A sama dengan amplitudo, K sama dengan bilangan gelombang, omega sama dengan frekuensi gelombang, T sama dengan waktu, dan X sama dengan jarak titik ke sumber. Contoh soal. Terdapat sebuah gelombang berjalan yang mempunyai persamaan Y sama dengan 0,01 sin pi dikali P T min X. X dan Y ada dalam cm dan T dalam sekon. Besar simpangan di titik yang berjarak 5 cm dari titik, yakni ketika titik asal sudah bergetar selama 2 sekon, yaitu diketahui Y sama dengan 0,01 sin pi dikali 4T min X dan X sama dengan 5 cm, T sama dengan 2 sekon. Jawab, Y sama dengan 0,01 sin pi dikali 4, T diganti dengan 2 dikurangi 5. Maka akan didapatkan Y sama dengan 0,01 sin pi 8 min 5 dan Y sama dengan 0. Jadi besar simpangan gelombang tersebut yakni 0. Pengertian gelombang stasioner. Gelombang stasioner merupakan hasil superposisi dua buah gelombang yang koheren dengan arah rambat yang berlawanan. Salah satu cara untuk mendapatkan gelombang stasioner adalah dengan mensuperposisikan gelombang asal dengan gelombang pantulnya.
Misal, gelombang pada tali yang salah satu ujungnya diikatkan pada tiang dan ujung yang lain diketarkan terus-menerus. Gelombang stasioner dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, gelombang stasioner ujung bebas, dan yang kedua, gelombang stasioner ujung tetap. Pertama, kita akan membahas gelombang stasioner ujung bebas. Contoh gelombang stasioner ujung bebas adalah superposisi gelombang pada seutas tali di mana salah satu ujungnya dikaitkan dengan sebuah cincin yang dapat bergerak bebas. Pada gelombang jenis ini, gelombang pantul tidak mengalami pembalikan fase. Jika ujung lain tali tersebut kita getarkan terus-menerus, maka akan terjadi pola superposisi gelombang seperti gambar berikut. Jadi, sebuah gelombang tegak yang terjadi di dalam sebuah tali, maka akan terdapat titik simpul di ujung tetap dan titik perut di ujung bebas. Hasil superposisi gelombang datang dan gelombang pantul pada ujung bebas adalah Y sama dengan Y1 ditambah Y2. Rumus gelombang stasioner ujung bebas. Pada umumnya, persamaan gelombang stasioner dapat dituliskan sebagai berikut. Y sama dengan 2A kali 2A sin Kx cos omega kali T. Y sama dengan AP sin cos omega kali T. Dengan amplitudo stasionernya 2A sin Kx. Keterangan AP adalah amplitudo gelombang stasioner, K adalah bilangan gelombang, dan lambda adalah panjang. Menentukan simpul dan perut. Simpul pertama yaitu 1/4 lambda, simpul kedua sama dengan 3/4 lambda, dan simpul ketiga 1/4 lambda, dan seterusnya. Perut pertama adalah titik awal, berarti jarak dari titik pantul sama dengan 0. Perut kedua yaitu setengah lambda, perut ketiga merupakan lambda, keempat 1/2 lambda, dan seterusnya. Contoh soal, sebuah tali yang panjang, salah satu ujungnya digetarkan terus-menerus dengan amplitudo 10 cm, periode 2 sekon, sedangkan ujung yang lain dibuat bebas. Jika cepat rambat gelombang pada tali tersebut 18 cm per sekon, dan pada tali terdapat gelombang stasioner, tentukanlah amplitudo gelombang stasioner pada titik P yang berjarak 12 cm dari ujung bebas. Pertama, diketahui bahwa A amplitudo sama dengan 10 cm, T periode sama dengan 2 sekon, dan V cepat rambat sama dengan 18 cm per sekon. Jawab, Pi sama dengan V kali T. E sama dengan 18 cm per sekon dikali 2 sekon sama dengan 36 cm. Kemudian K sama dengan 2 Pi per lambda sama dengan 2 Pi per 36 sama dengan Pi per 18. AP amplitudo sama dengan 2A cos Kx sama dengan 2A cos Pi per 18 kali 12 sama dengan 2 dikali 10 cos 2 per 3 Pi sama dengan 20 cos 2 per 3 kali 180 derajat sama dengan 20 cos 120. 20 dikali dengan cos 120 atau min 1 per 2 sama dengan min 10 cm. Besarnya amplitudo diambil harga mutlak atau positifnya, yaitu 10 cm. Gelombang stasioner ujung tetap. Contoh gelombang stasioner ujung tetap adalah superposisi gelombang pada seutas tali di mana salah satu ujungnya diikatkan pada tiang sehingga tidak dapat bergerak bebas. Pada gelombang jenis ini, gelombang pantul mengalami pembalikan fase sebesar setengah. Pada gambar tersebut menunjukkan rambatan pada gelombang tali yang salah satu ujungnya diikatkan pada tiang sehingga tidak dapat bergerak bebas. Pola superposisi gelombang datang dan gelombang pantul tampak seperti gambar berikut. Jadi, sebuah gelombang tegak yang terjadi di dalam sebuah tali, maka akan terdapat titik simpul di ujung tetap dan titik perut di ujung terikat. Hasil superposisi gelombang datang dan gelombang pantul pada ujung bebas adalah Y sama dengan Y1 ditambah Y2. Rumus gelombang stasioner ujung tetap. Gelombang stasioner ujung tetap atau terikat akan membentuk dua gelombang tali yang arahnya berlawanan, masing-masing mempunyai persamaan gelombang. Y1 sama dengan A sin kali omega T dikurangi Kx untuk gelombang yang merambat ke arah kanan, dan Y2 sama dengan A sin
omega kali T ditambah Kx untuk gelombang yang merambat ke arah kiri. Superposisi dari kedua gelombang itu dinyatakan Ys sama dengan Y1 ditambah Y2 sama dengan 2A sin Ke cos omega T. Amplitudo gabungan AP sebesar AP sama dengan 2A sin K. Contoh soal, sepotong tali yang panjangnya 5 meter, salah satu ujungnya terikat kuat, sedangkan ujung yang lainnya digerakkan secara kontinu dengan amplitudo 10 cm dan frekuensi 4 Hz. Jika cepat rambat gelombang pada tali itu 8 meter per sekon, tentukanlah amplitudo titik P yang terletak 1,5 meter dari ujung terikat. Penyelesaian, besarnya amplitudo di titik P yang berjarak 1,5 meter dari ujung terikat adalah AP, amplitudo sama dengan 2A sin Kx sama dengan 2A sin Pi dengan X 1,5 sama dengan 2 dikali 10 sin 1,5 Pi sama dengan 20 sin 270 derajat. Sin 270 derajat adalah min 1, sehingga 20 dikali min 1 sama dengan min 20 cm. Besarnya amplitudo diambil harga mutlak atau positifnya, yaitu 20 cm. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.